doktrin yang ditanamkan oleh orang tua kita adalah mengalahlah walaupun benar, menghindari perdebatan, jangan melawan, gak usah dibalas, biar Tuhan yang membalas. Kamu harus belajar sopan santun, tahu unggah-ungguh, harus menghormati orang yang lebih tua. Karena kalau kamu pikir bullying hanya terjadi pada anak-anak, pada masa SD, SMP, SMA, sedangkan di masa-masa dewasa, di dunia profesional, bullying tidak terjadi, you are so wrong. Kembali lagi bersama saya Hasan Askari di Kuliah Pagi. Setelah tahun kemarin di bulan Agustus aku buat konten Kuliah Pagi dan udah running 14 episode. Seperti perkuliahan pada umumnya ya, ada 14 kali pertemuan dalam satu mata kuliah, maka Kuliah Pagi pun sama. Sehingga di episode terakhir Rantai Konsekuensi adalah menjadi episode akhir dari Kuliah Pagi semester 1. Lalu tentu saja pembelajaran harus terus berjalan, maka aku memutuskan untuk membuat Kuliah Pagi semester 2. Dan aku akan memulai Kuliah Pagi semester 2 episode yang pertama ini dengan konten yang ingin aku sampaikan karena menurutku ini hal yang sangat amat penting tapi jarang diajarkan oleh orang tua kita atau guru-guru kita. Kita akan membahas soal fenomena bullying di Tasikmalaya yang merenggut nyawa satu anak tidak berdosa dan kenapa mempelajari bullying bisa merubah hidupmu karena kamu akan belajar pentingnya melawan balik. Bersama saya Hasan Askari di Kuliah Pagi. Pada bulan Juli kemarin kita digemparkan dengan kejadian bahwa ada salah satu korban bullying yang meninggal dunia setelah sempat masuk ke rumah sakit beberapa saat dan dia mengidap depresi karena bullyingnya. Lalu kasus itu viral gitu ya karena seorang anak ini dibully oleh teman-temannya untuk disuruh melakukan hubungan seksual dengan kucing. Lalu diviralkan dan memviralkan di medsosnya inilah yang membuat korban akhirnya sangat stres hingga depresi, masuk rumah sakit dan gak lama dari itu meninggal dunia. Hal ini viral di media massa, hal ini diberitakan di mana-mana, tidak viral cukup lama karena sudah tergantikan viralitasnya dengan Citayam Fashion Week. Lalu yang menarik adalah komentar dari Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu yang berkata demikian. Tak saya dulu dengan ayamnya di usia SD begitu gitu. Candaan ya Pak? Ya candaan menurut saya biasa lah mungkin karena sekarang ada medsos dan yang lainnya. Justru yang harus dipertanyakan kenapa harus dipiralkan itu kan. Oke, beliau sudah meminta maaf. Tentu saja beliau sudah meminta maaf karena dihujat oleh netizen. Dan tentu saja sebagai netizen yang baik hati dan mudah lupa kita memaafkan pernyataan beliau itu. Namun yang menarik justru bukan di pernyataan beliau soal meremehkan bullyingnya, menganggap ini bercandaan. No. Menurutku yang penting adalah kenapa beliau berkata di akhir kalimatnya, dia bilang, yang saya heran kenapa kasus ini diviralkan. Gitu. Why not? Kenapa tidak memviralkan hal ini? Kenapa tidak memviralkan seorang anak yang meninggal karena bullying? Lalu membuat semua media massa, semua mata masyarakat, semua atensi netizen terfokus pada hal ini supaya kita sadar betapa berbahayanya bullying. Why not making it viral? So, apa lebih baik yang viral itu emang CFW gitu ya, Citayam Fashion Week atau kasus Baim Bong ngeklaim CFW, apa itu yang lebih pantas untuk viral di mata Wakil Gubernur? I don't know. Karena menurutku, seandainya hal ini viral sedikit lebih lama, mungkin akhirnya rakyat Indonesia benar-benar memberikan perhatiannya pada hal yang penting, yaitu bullying. Sedangkan yang terjadi di kita adalah kasus bullying ini viral untuk sementara waktu, sebentar aja, lalu setelah itu ditelan bumi karena banyak kasus-kasus yang lain yang lebih viral, yang lebih lucu, yang lebih trending, yang lebih nggak penting. Tenggelam akhirnya kasus bullying ini sehingga yang menjadi konsekuensinya adalah hal-hal bullying ini tidak menjadi dibahas di media-media besar. Seharusnya pakar psikologi atau pakar psikiatri berbicara tuh di podcast-podcast besar, ngomong tuh di podcast Deddy Corbuzier atau di Denny Sumargo kayak di Uya Kuya, kayak harusnya yang diundang tuh pakar psikologi dan membahas soal bullying.
Kenapa? Karena bisa jadi anakmu lah yang menjadi korban bullying next time. Dan perlu kamu ketahui ya, korban bullying itu tidak semuanya atau tidak selalu mereka akan terbuka dengan orang tuanya. Justru yang terjadi kebalikannya. Korban bullying seringkali menutup informasi bahwa ia menjadi korban bullying dari orang tuanya. Karena korban bullying merasa malu, merasa lemah, dan tidak ingin dia semakin dibully oleh teman-temannya karena dia mengadu pada orang tuanya. So, bayangkan kalau kasus ini viral lebih lama aja ya. Mungkin Indonesia akan terpapar dengan informasi-informasi yang penting soal gimana cara mendidik anakmu supaya tidak menjadi seorang bully. Oke? Atau gimana caranya mendidik anakmu, mempersenjatai anakmu, memperkuat anakmu untuk berani melawan bully, untuk mampu mempertahankan diri. Mungkin dari situ kita akan banyak mendengar soal saran-saran dari psikolog bahwa oh ternyata penting ya mengikutkan anak kita untuk aktif berolahraga. Oh ternyata penting ya mengikutkan anak kita untuk bela diri. Oh ternyata penting ya untuk membuat anak kita berani secara mental untuk melawan orang-orang yang ngebully mereka. Maybe seandainya viral sedikit lebih lama, mungkin akan banyak bahasan hal-hal terkait bullying. So, karena tidak terbahas, ya sudahlah. Sekarang aku ingin ngebahas ke kamu, aku ingin ngajarin kamu soal bullying, dan kenapa mempelajari bullying ini, it could save your life. Kamu sadar nggak bahwa doktrin yang ditanamkan oleh orang tua kita adalah untuk menjadi anak yang suka mengalah, mengalahlah walaupun benar, menghindari perdebatan, jangan melawan, gak usah dibalas, biar Tuhan yang membalas. Kamu harus belajar sopan santun, tahu unggah-ungguh, harus menghormati orang yang lebih tua. Ya intinya hal-hal yang bersifat sangat agreeable. Sedangkan kalau kamu perhatikan di negara maju, yang diajarkan kepada anaknya bukan hanya untuk menjadi well-mannered ya, bukan menjadi anak yang bisa bermanner dengan baik, tapi juga mempertahankan dirinya. Gimana kalau dia dibully oleh teman-temannya? Orang di negara maju, orang tuanya ngajarin itu ke anaknya. Sekolah-sekolahnya ngomongin soal bullying, guru-gurunya ngomongin kalau misal kamu menjadi korban bullying yang harus kamu lakuin apa, tuh diomongin. Nah, karena informasi di sana sudah sangat maju soal bullying, sedangkan di Indonesia ketika ada momentum yang sangat tepat untuk mengangkat kasus bullying, malah ditenggelamkan oleh Citayam Fashion Week. Oke, so dengan menyadari bahwa orang tuamu sering mendoktrin kita atau orang-orang tua kita tuh sering mendoktrin kita untuk menjadi orang yang suka mengalah, kita nggak sadar bahwa kita besar menjadi orang yang penakut, yang pemalu, tidak mau memperjuangkan hak kita walaupun dirampas, tidak melawan ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, karena kita merasa itulah yang disebut menjadi orang baik. Baik dan lemah adalah dua hal yang berbeda. Kalau kamu diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, lalu kamu diam, kamu bilang bahwa kamu diam karena kamu sabar, kamu nggak mau membalas karena kamu orang yang baik, kamu tidak mau mempertahankan diri karena kamu kasihan sama dia. Bullshit kalau kamu ngomong itu karena kamu baik. Banyak orang menyembunyikan ketakutannya atas nama kebaikan dan nilai-nilai moral tertentu. Nah, ada satu hal yang menarik yang perlu kita bahas soal bullying, pelaku dan korbannya. Perlu kamu sadari ya, beda bullying dan saling meledek seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat ya. Dia bilang biasalah itu terjadi di antar pertemanan saling meledek. Oke, kalau saling meledek itu jelas bukan fenomena bullying. Bullying itu jelas dibedakan antara pelaku dan korban. Di mana korban tidak akan berani melawan. Di mana pelaku memilih korban yang tidak berani melawan. Ada power play di sana. Ada kebutuhan untuk agresi, untuk menindas orang yang lemah di sana. Itu bullying. Terjadi berupa pola, terpattern gitu. Sedangkan kalau saling meledek atau terjadi cuma sekali dua kali, itu belum tentu bisa disebut bullying. Hal yang menarik selanjutnya dalam membahas bullying adalah bagaimana pelaku selalu berhati-hati dalam memilih korbannya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Coba kamu ingat masa-masa kamu SD atau TK atau SMP saat itu. Atau mungkin SMA. Coba perhatikan bagaimana memorimu soal bullying itu terjadi. Coba ingat kembali. Apakah yang menjadi korban bullying adalah anak-anak yang percaya diri, yang kuat secara fisik, supel, yang talk aktif, yang asik, yang seru, yang pintar, yang dominan, atau yang sebaliknya adalah orang-orang yang lemah secara fisik, lebih kecil biasanya secara fisik, lebih penakut, lebih suka diam ketika diperintah, lebih mudah ditundukkan, dan tidak mau melawan atau tidak berani melawan ketika ditindas. Yang mana yang akan dipilih?
Kalau kamu jadi pembuli, jika kamu membayangkan kamu sebagai pembuli, maka kamu tahu bahwa pilihan yang kedua yang lebih baik untuk kamu jadikan sasaran. Kenapa? Memilih orang yang pertama, yang percaya diri, yang kuat, yang mampu melawan, akan membuat kamu beresiko untuk diserang balik. Dan kamu harus tahu ya, bullying is a power game. Kalau seorang pembuli membuli lalu diserang dan dia kena, sekecil apapun, dia pasti akan malu oleh teman-teman yang lain. Dan menyerang orang yang berani melawan, itu berarti beresiko dia terluka. Sedangkan bully itu bukan orang yang pemberani, yang betul-betul pemberani. Bukan seorang pembuli itu bukan benar-benar orang yang suka bertarung dengan orang yang fair, yang selevel dengan dia. Enggak. Bully adalah orang yang rapuh secara emosional, yang dia butuh pengakuan, yang dia butuh merasa kuat dengan menindas orang yang lemah. Therefore, dengan mempelajari bullying, kamu harusnya jadi tahu gimana caranya mengajarkan anakmu untuk membela dirinya. Yang seru lagi ya, yang paling mengerikan lagi, kalau kamu ingat hal-hal yang terjadi saat di SD, SMP, SMA waktu ada bullying ya, betapa orang-orang lain, teman-temanmu, yang bukan menjadi pelaku maupun korban, stay still, diam, hanya melihat kejadian bullying tanpa berani mengintervensi. Dari penelitian soal psychology of bullying, understanding the psychology of bullying, disebutkan bahwa 3 dari 4 anak yang menyaksikan kejadian bullying menjadi bystander. Bystander tuh orang yang hanya melihat, nggak berani ngapa-ngapain. 1/4 aja yang berani mengintervensi, yang berani melawan, yang berani berkata, hey, stop it. Dan 1/4 orang ini, biasanya 1 dari 4 anak ini yang biasanya memiliki social skill yang tinggi atau social status yang tinggi. Itu berarti orang-orang lain yang mediocre, yang seperti biasanya selalu diam. It means, menurutmu, kalau anakmu menjadi korban bullying, apa satu-satunya solusi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan bullyingnya? Apakah dengan kamu mendatangi sekolahnya, atau kamu mendatangi murid-murid itu untuk marahin mereka? No, anakmu justru akan semakin dihancurkan karena dianggap lemah, tukang ngadu, dan sebagainya. Malah akan semakin dibully anakmu. Satu-satunya solusi, karena teman-temannya tidak akan membantu, yang bisa kamu ajarkan adalah mengajarkan dia cara untuk melawan balik. Learn to fight back. Kamu perlu mengajarkan anakmu untuk membela dirinya. Kamu ikutkan dia ekstrakurikuler, kamu ikutkan dia klub bela diri, mau itu karate, taekwondo, pencak silat, whatsoever. Kamu latih fisiknya dia, kamu ajarin dia untuk push up, untuk sit up, kamu ajarin dia untuk memperbesar badannya sebisanya. Lalu, kamu perkuat mentalnya sehingga ketika bully itu terjadi, anakmu mampu membuat si pembuli kaget karena dia berani melawan. Dan ngomong-ngomong soal bela diri, kenapa itu sepenting itu ya? Melatih anak bela diri. Karena di bela diri bukan bertarungnya yang penting, tapi menahan rasa takut saat kita akan diseranglah yang penting. Menahan rasa gemetar, menahan rasa badan kita lemas ketika mau bertarung, itulah yang penting. Sehingga waktu bullying terjadi di sekolahnya, alih-alih badan dia gemetar dan menjadi lemas seketika, dia tetap tenang dan dia bisa melawan balik. So itu tadi kita udah bahas soal bullying pada anak. Sekarang aku ingin bertanya, apa korelasi antara mempelajari bullying dengan kemampuanmu untuk mempertahankan diri atau untuk melawan balik? Karena kalau kamu pikir bullying hanya terjadi pada anak-anak pada masa SD, SMP, SMA, sedangkan di masa-masa dewasa di dunia profesional bullying tidak terjadi, you are so wrong. So wrong. Bullying dalam bentuk perilaku orang-orang dewasa, namanya aja yang berbeda. Perilaku bullying memilih korban, siapa yang mendominasi, siapa yang didominasi, siapa yang dipilih menjadi korban, dinamikanya sama. Kamu ingat nggak kasus pelecehan yang terjadi pada karyawan KPI Pusat? Di mana seorang laki-laki dipelonco, digambar kemaluannya sama senior-seniornya. Ingat nggak? That's bullying. Itu bullying. Kamu tahu nggak pelecehan seksual pada wanita, misal catcalling? It's a bullying. It's another form of bullying. Kamu pernah tahu nggak atasan yang sering melampiaskan kemarahannya pada salah satu karyawan yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa? That's bullying. Ketika sudah menjadi sebuah pattern, atasan yang sering menyalahkan bawahannya tanpa penyebab yang jelas, that's a bully. Oke? So, kalau kamu pikir mempertahankan diri kepada bully hanya penting untuk anak-anak, you are wrong again. Kalau kamu tidak mampu membela dirimu sendiri, kalau kamu tidak memiliki taring, kalau kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan balik, kamu akan mengundang lebih banyak malapetaka
ke hidupmu. Karena kamu adalah perfect victim bagi bully. Oke, so by now kamu mungkin akan bertanya, lalu gimana caranya melawan balik? Apa yang dimaksud melawan balik? Batasannya di mana? Ada dua hal sederhana yang harus kamu lakukan untuk membuat kamu mampu melawan balik. Aku nggak menyuruh kamu untuk menjadi orang yang agresif, untuk menjadi orang yang suka marah dan sebagainya. No. Aku cuma meminta kamu untuk mempersenjatai dirimu dengan kemampuan-kemampuan yang membuat kamu menjadi orang yang kuat. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Berani berbicara, berani menyampaikan tidak ketika kamu tidak menginginkan sesuatu yang diharapkan orang lain atau diminta orang lain. Kemampuan untuk berargumen. Contohnya, di kasus yang lagi viral kemarin nih, misal mahasiswa yang disuruh oleh seniornya untuk melakukan hal-hal konyol untuk kegiatan ospek. Kemampuan verbal ini sangat penting kalau kamu mau melawan balik aturan-aturan konyol yang dibuat oleh seniormu yang tanpa dasar apapun membuat kamu melakukan hal-hal yang aneh gitu. Kamu boleh tuh berdiri, sampaikan keberatanmu, sampaikan bahwa aturan yang mereka buat atau perintah-perintah yang mereka perintahkan ke kamu itu nggak masuk akal. Sampaikan dengan kemampuan berargumenmu dan buat orang lain terdiam. Kalau mereka teriak-teriak dengan kemarahan, kamu mampu menghadapi itu dengan ketenangan. And you still stick with your argument. Yang kedua adalah perkuat dirimu dari segi fisikmu. Hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah memperbaiki posturmu. Jangan membungkuk, busungkan dadamu, berdiri dengan tegak, lihat pandangan ke depan. Karena hal itu membuat kamu bisa semakin percaya diri. So, yang terakhir adalah aku ingin ngasih tahu kamu beberapa cara untuk melatih dari hal-hal kecil dan sederhana. Gimana untuk melatih dirimu menjadi orang yang lebih kuat. Kuat dan berani untuk menjadi orang yang asertif. Salah satu contohnya adalah, beranilah menegur orang yang telah menyelat antrianmu. Pak, mohon maaf Pak, antri ya Pak, tolong ke belakang. Beranilah melakukan hal itu. Atau contoh lain lagi, ketika kamu diperintahkan oleh atasanmu, sesuatu yang melebihi dari job desk-mu, melebihi dari kemampuanmu, melebihi dari tanggung jawabmu, dan jelas-jelas ada orang lain yang bertugas itu, tapi pemimpinmu memilih kamu untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut, beranilah untuk ngomong, mohon maaf Pak, tapi pekerjaan sudah banyak dan ini bukan tanggung jawab saya Pak, itu tanggung jawab karyawan yang lain. Makasih ya Pak. Kamu berani berbicara dengan lugas, dengan tegas seperti itu, membuat kamu perlahan-lahan menjadi semakin percaya diri. So, kesimpulannya cuma satu. I just want you to be strong. Dan aku mau kamu mengajarkan anakmu untuk menjadi kuat. Karena gak ada yang lebih menyedihkan daripada punya orang tua yang lemah dan mengajarkan atau menurunkan kelemahannya pada anaknya sendiri. I want you to equip your sons, your daughter, untuk mempertahankan diri, untuk melawan ketika dibutuhkan, dan yang paling penting, untuk membuang kenaifannya secepat mungkin. Karena di dunia yang keras ini, manusia berpolitik, manusia menjelekkan orang lain di belakang, manusia memfitnah, and they will do anything untuk mendapatkan yang mereka mau. Aku Hasan Askari, thank you very much.